Tapi kalau Islam masuk ke satu negeri, itu langsung merubah negeri itu jadi negeri yang punya peradaban. Ada 3 sultan yang dia itu menjadi simbol perlawanan atau simbol perjuangan. Nah, kalau Sultan Al-Fatih menjadi terkenal karena beliau itu yang merealisasikan hadis Nabi, akan dibuka Konstantinopel. Sebaik-baik sultan adalah pada masanya dan sebaik-baik prajurit juga pada masanya. Tapi dia kewalahan akhirnya bilang sama bapaknya, "Pak, aduh nggak kuat dah saya. Jangan suruh jadi sultan, perang mulu begini susah," katanya. Bapaknya nggak mau, "Nggak bisa, udah urusan kamu. Bapak mau ngaji." Bapak mau ngaji. Akhirnya dikirim surat yang masyhur gitu kan. "Ayah, sekarang aku bertanya, siapa sultannya?" Ya, 12 tahun udah cerdas begitu ya. Karena ngajak bapaknya untuk balik ke sana kan nggak mau. Ya, Sultan si Muhammad Al-Fatih ngirim surat. Siapa sultannya sekarang? Kalau sultannya engkau, maka engkau harus menjadi kesatria selamatkan negara. Tapi kalau sultannya itu sudah aku, maka ini perintah dari sultan untukmu. Kamu harus kembali ke Jadi bapaknya nggak ada pilihan. Aduh, saya mau ngomong, saya sultannya. Ya berarti Anda yang lebih berhak untuk kesini, bukan saya. Tapi kalau mengatakan sudah saya berikan kesultanan kepadamu, urus kamu. Ini perintah dari sultan dan tidak boleh ada yang melawan. Anda harus pergi dan ikut berperang. Akhirnya bapaknya datang. Ya, bapaknya datang berperang juga. Ya alhamdulillah kemenangan, tapi dalam peperangan itu ayahandanya meninggal. Ya, sakit dan meninggal dunia. Akhirnya dilanjutkan oleh Al-Fatih. Ya, maka di usia 17 tahun beliau sudah menjadi sultan sempurna, gitu ya. Sultan sempurna. Baru nanti di usia 21 tahun beliau menaklukkan Konstantinopel. Ya. Yang ketika beliau itu di usia 15 tahun, di saat ayahnya bersama dengan beliau memimpin perang, kala itu udah berbagi kekuasaan gitu ya. Artinya udah sama-sama memimpin itu. Itu sudah selalu ngomong sama ayahnya, "Sudah ayah, perluasan tuh jangan ke barat terus. Ke barat ini udahlah, gampang itu ditaklukkan. Kita ke timur lagi sebentar. Taklukkan ke barat ke Eropa. Ke tengah Eropa. Tapi ada yang lupa Konstantinopel. Diingatkan supaya kita taklukkan ini karena inilah dia nilai keberkahan dari hadis Nabi." Tapi beberapa perdana menteri atau menteri-menteri besarnya itu nggak setuju gitu kan. Jangan dulu. Nah, begitu dia jadi sultan, maka program 5 tahun kerja pertamanya udah nomor 1 penaklukan Konstantinopel. Ya alhamdulillah dengan izin Allah berhasil. Berhasil dengan beberapa faktor. 1, karena memang pasukan Al-Fatih kala itu Masya Allah luar biasa, punya kekuatan dan semangat. Yang kedua, dekat dengan guru-guru ngaji, sehingga keberkahan itu hadir dalam pasukannya. Yang ketiga, memang kekuatan musuh kala itu sedang dalam kondisi yang lemah juga. Ya. Kalau nggak salah nama kaisarnya itu Konstantin Palaiologos itu sudah mulai melemah gitu. Nah ini sejarah berulang tuh. Kalau kita ingin menguasai peradaban, maka 1 kita harus dekat dengan Allah. Yang kedua kita harus punya kekuatan. Yang ketiga harus melemahkan musuh. Maka kita akan menguasai peradaban. Kalau kitanya lemah, musuh kuat, jangan bercita-cita. Udah gitu kita jauh lagi dari ketaatan kepada Allah gitu. Lewat. Ada kisah yang menarik waktu itu kan waktu mimpin perang itu tanya kan satu siapa yang sholat yang tidak pernah ketinggalan gitu. Tahajud siapa tahajud terakhir. Ya. Ternyata banyak yang mesti berdiri. Siapa yang rajin berpuasa kalau nggak salah. Iya. Nah justru pas penentuan itu pas terakhir itu siapa yang dari sejak balik sampai sekarang
tidak pernah Tidak. ketinggalan sholat tahajud. Hmm. Nah, ternyata itu cuma satu tuh kan dari Ya. semua tuh kan. Iya. Keluarlah Al-Fatih itu sama. Iya. Jadi betul tadi kata Ustaz tadi, memang Al-Fatih itu dari sejak awal juga tahajudnya pun tidak pernah lepas. Betul, betul. Karena itu merupakan sunnah para nabi. Gitu. Para nabi itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Ketika salah satu momen ditanya oleh para sahabat, kenapa? Karena ini sunnah para nabi, sunnah para pemimpin. Pemimpin itu memiliki beban yang berat, maka dia pasti akan meluangkan waktu untuk berbicara kepada zat yang memimpin alam jagat raya. Jadi dilihat dari tahajudnya. Dan kalau kita lihat memang pemimpin-pemimpin dalam Islam itu yang mampu untuk bisa memberikan kebaikan luar biasa, ya mereka-mereka yang tidak tinggal tahajud. Mereka yang tidak tinggal tahajud. Tahajudnya bukan tahajud karena apa ya? Tahajud karena kebiasaan. Nah, kan ada orang sekarang tahajud karena kebiasaan. 2 rakaat selesai. Ya udah 2 rakaat udah selesai, yang penting tahajud lah. Penting tahajud dulu lah. Gak enak kalau nggak tahajud. Ada yang begitu gitu. Bukan begitu, tapi karena kenikmatan dan karena kebutuhan. Ya memang butuh gitu. Ini aduh kalau enggak gimana, saya hari itu hampa karena belum ngadu, belum minta, belum laporan, belum apa, udah kayak bawahan, belum ketemu bosnya, bingung mau ngapain gitu. Ya kan, coba kalau kita punya anak buah dah. Ini kan rata-rata punya anak buah semua gitu. Itu anak buah nggak ketemu kita 2 hari, kira-kira dia bisa kerja nggak? Pasti bingung, mau ngapain. Walaupun katanya udah ini sudah otomatis, sudah bisa, sudah ada SOP-nya. Pasti, kenapa? Makanya dalam setiap aktivitas itu butuh manajer butuh pimpinan lagi. Karena memang harus dikontrol gitu. Kalau nggak dikontrol, jalan SOP tapi kendor. Kan? Sama, orang yang tidak pernah tahajud ya otomatis dia akan melemah gitu. Kontrol dirinya mau ngapain lagi, itu udah banyak blank, banyak bingung. Tapi kalau yang tahajud dengan tahajud yang tadi kebutuhan, merasakan nikmat, itu orang jalannya itu enak aja. Semua bisa dijalani. Tapi tadi menarik tuh Ustaz, yang Fatih jadi pemimpin Ya. Umur berapa? 7 tahun. 17 tahun. Enggak, Dari 11. Dari 11. Jadi gubernur. 11 jadi gubernur. Ya, Mas. Artinya kan kalau kita kiaskan ke yang sekarang Ustaz. Sekarang itu untuk jadi gubernur kalau sampai kita selesai kuliah aja itu kan 23 tahun, 22 tahun Ustaz. Artinya sebenarnya secara waktu kedewasaan itu sebenarnya kita kayak makin di sini makin lama gitu. Makin lama, makin tua ya. Itu yang Ya. buat seperti itu kan sebenarnya kan apa namanya? Jadi kayak kita sekarang diatur sama waktu. Iya. Diatur sama waktu. Sementara dulu lebih maju sebenarnya. Iya. Ketika dia ngeliat tuh ini anak udah jago nih, udah maju. Gitu. Tanpa melihat dia latar belakang pendidikan, tanpa dia melihat Sehingga tidak terbuang waktu. iya, nggak ya benar. Itu yang penting tuh Ustaz. Pesannya itu nggak membuang waktu gitu. Jadi Karena sekarang itu banyak begini. Rio ya. Banyak orang yang salah kaprah gitu. Jadi seolah yang matang itu yang tua. nah, itu Kalau dia, belum Ustaz. tua belum matang gitu. Nah, ini yang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak dilanjutkan pemahaman yang seperti itu. Coba bayangkan. Usamah bin Zaid kala itu memimpin pasukan pertama Islam untuk melawan Romawi. Itu usianya belasan tahun. Padahal di belakangnya ada yang udah usia 30 tahun, 40 tahun, panglima yang terbukti. Tapi seolah Nabi ingin memberikan isyarat bahwa pemimpin itu tidak harus menunggu tua, bahwa pemimpin itu tidak harus menunjuk banyak pengalaman. Memang sih betul pengalaman itu guru paling berharga, tapi jangan salah, orang yang terlalu banyak pengalaman itu juga banyak takutnya. Nah, gitu kan? Iya. Kalau banyak takutnya, banyak mikirnya. Banyak mikirnya, banyak pertimbangannya. Akhirnya menimbang, mengingat, nggak memutuskan. Kapan memutuskan? Kapan putuskannya? Nah, Al-Fatih kala itu 19 tahun, 20 tahun itu sudah melakukan serangan. Maka kalau orang baca, semua serangannya itu nggak masuk di akal. Ngangkat kapal lah, sampai ngelewatin bukit lah, bikin ini, bikin itu. Karena itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak anak muda. Gitu. Ini nggak mungkin. Makanya dari Sultan pertama sampai Sultan ke-6, karena Sultan Al-Fatih Sultan ke-7 itu, Sultan pertama sampai Sultan ke-6 nggak ada yang berhasil. Bukan karena kemampuannya pasukannya kalah dari Al-Fatih, nggak juga. Ayahandanya Sultan Murad itu, wah itu pasukannya udah luar biasa. Pasukannya sudah luar biasa. Ya. Bayazid ya,
itu juga sudah luar biasa pasukannya. Tapi lagi-lagi usianya lumayan gitu. Jadi banyak pertimbangan. Al-Fatih muda, pokoknya nggak bisa, maju. Nggak ambil, nggak ada kata nggak bisa. Gitu kan sampai berapa puluh hari kan akhirnya. Kaum milenial di zamannya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang sekarang kan jadi kelas nomor sekian gitu ya. Nah, kalau kekhalifahan Islam itu membuktikan tidak seperti itu. Banyak sekali pemuda-pemuda yang memang menjadi anak emas zamannya. Nah, itu yang harus dirubah itu kan, harus dirubah. Jangan ntar dulu masih kecil. Kalimat itu kalimat yang membunuh. Ya, biarin aja udah kamu. Ya kan, bapak-bapak begitu kadang-kadang. Saya mau bisnis, Pak. Bisnis apa masih kecil? Bapakmu masih bisa. Misalkan gitu. Itu salah tuh. Kamu mau apa? Silakan aja. Dagang sana. Gitu. Misalkan dia mau bisnis. Atau stigma yang ini, yang like begin at 40 gitu. Jadi pengukuran kedewasaan itu diukur setelah mulai dari 40 tahun gitu. Mungkin akhirnya jadi kalau misalnya mau jadi bos atau apa harus matang dulu diukur dari umur mungkin. Ya kalau secara kalimat dewasa, remaja, anak-anak boleh lah, bebas dia mau menentukan anak-anak itu umur sekian. Dewasa umur sekian, remaja umur sekian, itu ya oke aja. Bapak-bapak umur sekian. Tapi bukan berarti nanti kalau kamu mau jadi pemimpin harus 40 tahun. Kalau belum 40 tahun kasih yang 40 tahun dulu. Agak repot kalau begitu. Jadi nggak ada ya. Harusnya dibandingkan dengan kemampuannya. Memang Nabi SAW diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Tapi apakah itu menjadi tolak ukur sehingga orang 40 tahun itu baru bisa menjadi pemimpin? Enggak, karena ada Nabi sebelumnya yang tidak sampai 40 tahun sudah diangkat. Ada yang usianya baru belasan tahun sudah diangkat. 20 tahun sudah diangkat. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diangkat menjadi Nabi itu masih usia fatan, ya, masih remaja. Karena Allah tidak disebutkan usianya berapa, tapi kalimatnya fatan, remaja. Remaja udah jadi nabi gitu kan. Dan yang dihadapi Namrud, penguasa dunia. Tapi itulah dialah cerita gitu kan. Kalau kita bicara tentang sejarah kekhalifahan, maka salah satu yang disusupi itu pemuda. Nah, saya juga nggak tahu kenapa orang nggak suka dengan kekhalifahan, mungkin takut kalau yang muda-muda memimpin. Padahal itu memberi ruang lingkup, sejarahnya itu memberi ruang lingkup pemuda untuk bisa menjadi pemimpin gitu kan. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri pemuda-muda sekarang mungkin 20-an tahun tuh udah banyak yang sukses juga tuh. Ya. Artinya like begin 40 itu sebenarnya udah nggak ini. Justru yang pernah Anda dengar yang 40 tahun itu di hadis Nabi itu Ustaz, yang kalau 40 tahun dia masih ini agak berat gitu. Ya. Mungkin dua ya, kemampuan sama kesempatan. Nah, kadang kesempatan itu yang selalu ditutup sama kaum tuanya nih, yang nganggap udahlah nanti aja gitu loh, masih ada kami nih yang masih produktif. Mungkin akhirnya mereka udah belajar dulu, senang-senang dulu. Iya, akhirnya belajar enggak senang-senang gitu kan. Nungguin lama banget belajar udah capek gitu kan, ya dikasih kesempatan. Tapi kalau belajar dari sejarah Nabi juga ya, kalau begitu anak-anak itu dianggap udah akil balik. Berarti kan dia udah tahu tuh baik atau benarnya. Kayak Nabi ini kan diajak dagang umur 13. Artinya dari sisi pendidikan sebenarnya bukan hanya teori doang di sini. Praktek itu juga penting. Sehingga dia di umur 21 dia udah menjadi saudagar gitu. Betul. Nah, sedangkan di satu sisi kita 13 ini diajarin cuma sekolah tanpa harus praktek ya. Itu yang jadi itu dia tuh. Masalah. Itu yang harus dirubah untuk anak-anak kita kayaknya. Iya. Ya itulah. Setidaknya anak-anak kita dulu Ustaz. Iya. Harus kita mulai gitu kan. Jangan ntar dulu sekolah. Waalaikumsalam. Ini nih tokoh pengamat Turki juga nih. Ini yang sudah khatam film Turki nih. Siapa? Kurus Osman. Udah selesai. Marta B. Marta B atau Pasha? Marta Pasha. Kan ada tuh yang di video-video itu Pasha itu apa? Patih. Pasha itu menteri ya. Oh, menteri. Menteri Pasha. Ya pegang Pasha apa. Banyak Pasha kan ada. Kan ada video Turki yang masyhur tuh Ustaz. Yang apa namanya, ada yang kamu punya utang sama aku. Saya baru tahu Pasha itu jangan-jangan salah satu penyanyi itu mungkin dari sana. Ya, mungkin. Karena dia orang sana. Itu pakai Y. Pasha itu menterinya. Kalau sultannya Padisa namanya. Sultannya Padisa. Pasha, menteri Padisha.
Sultan ya. Oh, Sultan, Padishah ya sama. itu sama. Ildirim apa segala macam itu sama. Oh, berarti bisa buat nama tuh. Iya. Apa tuh? Nama Banyak apa? pengaruh. Kalau kita pengaruh jadi paduka, Turki bukan di Padishah. Indonesia banyak. Oh, paduka. Terutama Aceh. Aceh Turki kan banyak saudagar-saudagar Aceh tinggal di Turki. Oh iya iya iya. Bisa. Pengusaha-pengusaha dari Indonesia. Karena memang masa Keturunan keemasan. Aceh. Masa keemasan kan kalau kita lihat Samudra Pasai itu ya di tahun-tahun masa keemasan Turki ketika menguasai Konstantinopel gitu kan. Sehingga mampu untuk menularkan kemakmuran juga ke Berarti itu khilafah ya. Nah, Khilafah. khilafah. Ya, khilafah silakan. Kayak banyak gini. nih ceritanya nih kalau mau nanya khilafah. Kalau tadi kan kita bicara khalifah. Nah, ya itu. Khilafah, Khalifah. Apa bedanya? Apa beda khalifah sama khilafah? Sama khalifah gitu loh. Jadi gampangnya begini. Raja dan kerajaan. Oh, bentuk pemerintahan. Iya, apa bedanya raja dan kerajaan ya? Nah, ya udah itulah jawabannya. Kalau mau tanya orang khalifah dan khilafah itu apa? Khalifah itu raja, khilafah kerajaan. Sistemnya gitu ya. Gitu. Oh, oke. Jadi orang tidak setuju khilafah, berarti tidak setuju sistem kerajaan. Ya terserah aja kan, sah-sah aja orang nggak setuju sistem kan. Ya, sama kita misalkan ada yang tidak setuju Presiden sama demokrasi ya, misalnya gitu kan. Ya sebenarnya kan sah-sah saja karena setuju tidak setuju itu kan hak asasi manusia. Iya. Hak asasi manusia gitu. Nggak boleh kalau ketika memaksakan itu kan nggak boleh. Ya kita nggak bisa nyebut juga sistem presiden itu terbaik. Ya nggak juga. Sistem kerajaan jadi nggak baik dulu. Justru bumi ini, dunia ini sudah membuktikan betapa banyak sistem kerajaan yang membuat peradabannya makmur. Nah, itu kan gimana kan sejarah. Sulaiman Nabi raja. Sulaiman. Iya. Nabi Daud. Bukan presiden, Raja. raja. Gitu kan. Artinya nggak bisa gitu kan untuk dinafikan. Tapi kita ingin meluruskan paradigma dulu nih. Karena kan ada ketakutan nih untuk, mohon maaf untuk teman-teman kita yang non muslim. Kok ketakutan banget dengan khilafah? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, Iya. kenapa mereka. Itu dia. Jelaskan dulu. Yang perlu untuk kita ketahui, kenapa kok ini kita bicara khilafah bukan berarti kita itu ingin menegakkan khilafah dan menghancurkan iya. Indonesia. Kan kita harus paham dulu. Iya, itu justru sebenarnya kalau kalimatnya syubhat gitu ya. Syubhat itu artinya kebohongan-kebohongan yang dihembuskan agar orang itu jauh dari sistem Islam yang pernah ada gitu. Kalau pertanyaan besarnya kenapa sih takut dengan khilafah? Itu yang harus ditanyakan gitu. Iya. Kenapa Anda takut dengan khilafah? Khilafah itu kejam. Dari mana khilafah kejam? Nah, gitu. Coba kita buka lagi sejarah. Mana lebih kejam? Antara khilafah ataukah penjajah yang sudah ada? Mongol, Iya. Nggak usah jauh-jauh yang negara kita aja. Belanda, Belanda. Spanyol, Portugis, Inggris. Jepang. Iya kan, Jepang. Jepang itu kan mereka pernah menjajah Kaisar. istilahnya gitu kan. Nah, ya, kalau kejam mana cerita kita kejam? Kalau membedakan mana cerita membedakan? Justru tadi yang saya sampaikan, Islam itu ketika masuk ke satu daerah itu adalah sistem yang paling open, terbuka, tidak ada pemaksaan. Ketika tentara salib masuk ke Baitul Maqdis, darah semata kaki. Saking semua dibunuh yang nggak mau. Salahuddin masuk ke sana, nggak ada salib jatuh aja nggak ada. Ya. Jatuh pun diangkat kembali. Jatuh diangkat diperbaiki. Andalusia juga begitu. Ketika Tariq bin Ziyad masuk menyelamatkan rakyat Andalusia dari kekejaman Roderick, semuanya makmur. Malah justru orang pada minta untuk dijajah. Coba bayangin, ada nggak orang minta jajah saya dong, jajah saya nggak? Coba bayangkan, nggak ada. Karena orang mengatakan kemerdekaan itu nomor 1. Iya. Tapi ada orang ternyata dengan Islam ini minta lebih baik daripada merdeka di bawah raja yang zalim itu, lebih baik saya dijajah kamu karena saya melihat negara-negara lain itu. Nah, terus begitu orang Islam terusir dari Spanyol, coba bayangkan, mengerikan semua. Itu nggak usah jauh-jauh tuh, itu baru Spanyol yang bagaimana kekejaman orang-orang non Muslim yang justru menghancurkan. Islam nggak pernah ada sejarahnya begitu. Itu kalau yang ditanya tentang ketidakadilan, tentang kemakmuran. Kalau yang disebut dengan negeri 1001 malam itu negeri mana? Ya, kan? Negeri Baghdad, ibu kota dinasti Bani Abbasiyah. Ya, kan? Berarti kan kalau dibilang nanti khilafah ini akan kolot, nggak bisa maju apa segala macam, kita jangan bicara teori, bicara fakta. Dan fakta ini fakta kuat karena fakta empiris gitu. Artinya sudah pernah terjadi dan itu disaksikan oleh semua orang. Apalagi mungkin yang ditakutkan? Peradaban yang kuat waktu itu kan Abbasiyah. Iya, Abbasiyah waktu di Baghdad, betul. Itu kan Di 1001 Baghdad itu malam.
pusat perpustakaan dunia. Iya, pusat perpustakaan dunia apa segala macam. Itu contoh gitu ya. Di Andalusia juga begitu. Terus apa lagi yang ditakutkan? Beribadah. Kebebasan beribadah. Coba sekarang tunjukkan pada kita di mana pemerintahan Islam yang pernah melarang orang untuk beribadah. Kita dengan data aja gitu. Kalau memang ada datanya ini, nah boleh kita nanti debat. Siapkan, dan kita juga siapkan bagaimana bentuk penjajahan di atas muka bumi ini yang melarang umat Islam beribadah, gitu ya kan, supaya fair gitu. Case-nya lebih banyak mana? Case-nya lebih banyak mana? Case-nya lebih banyak mana? Ininya lebih banyak mana? Ya. Sumber daya alam juga kali ya. Iya. Gak usah jauh-jauh, Ustaz. Di BSD aja waktu awal-awal kita mau bangun masjid, betapa susahnya. Jadi ada larangan awal-awal dari tidak hanya developer, dari tetangga-tetangga yang agamanya bukan Islam. Itu luar biasa. Masjid Al-Hakim itu terusir 3 kali tempatnya, baru bertempat di lokasi sekarang. Tapi Allah punya rahasia. Literatur bagaimana sistem kerajaan Islam, khilafah itu kan kerajaan Islam, pemerintahan dalam Islam yang pernah dibangun gitu ya. Itu tidak ada kok, melarang itu tidak ada. Gak boleh non muslim untuk ibadah, haram, nggak ada. Difasilitasi. Makanya kan ada istilah bayar jizyah. Bayar jizyah itu bayar pajak bahasa kita, dengan nilai yang sangat jauh lebih rendah dibanding dengan orang Islam juga gitu kan. Tapi untuk saling membantu saja, karena harus diamankan, harus dijaga, Jadi tidak ada pernah sejarah Islam memaksakan dengan pedang supaya bisa supaya orang itu mengikuti arahan akidah yang sama. Dan sebenarnya kalau kita runut sejarah pemerintahan Indonesia, negeri kita ini kan negeri kesepakatan. Ya. Jadi para tokoh-tokoh dulu, founding fathers kita sepakat model negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau nanti sistemnya mau sistem khilafah, sistem apa, asal semua para tokoh pendiri bangsa nanti, tokoh-tokoh bangsa, para perwakilan dari suku ataupun golongan atau apa sepakat, yo kenapa jadi masalah? Iya. Dan khilafah itu bukan nama yang harus disematkan. Iya. Ada yang mungkin bentuknya raja tapi sistemnya sebenarnya khilafah. Ketika sudah memberikan kemakmuran, ya, sudah memberikan kebaikan. Ada yang namanya khilafah tapi dia tidak menjadi khilafah karena diktator, ya, menyangsara. Atau sebaliknya, bentuknya republik presidensial tapi kelakuan diktator. Iya, itulah dia. Ya kan? Menyebarkan fitnah, membelah warga masyarakat, diadu domba dan lain sebagainya. Iya. Masuk ya, kayak seperti sekarang ini. Iya. Sebenarnya kalau karakter khilafah itu untuk umaranya atau pemimpinnya itu seperti apa? Dalam contoh ya kalau kita Al-Fatih. kembali ke tadi cerita yang Al-Fatih gitu ya. Iya. Itu sudah mewakili ya. Bagaimana Al-Fatih itu satu, umara dalam Islam itu dekat dengan agama. Tadi kita cerita bahwa Al-Fatih ketika usia kecil sudah mulai didekatkan oleh ayahandanya Sultan Murad itu dengan agama ya. Jadi dia yang memegang teguh ketaatan dan ketakwaan. Tadi kita cerita yang tidak pernah tinggal tahajud, Sultan Al-Fatih termasuk yang tidak. Itu karakter umara yang harus ada dalam sistem kekhalifahan. Dia harus taat dan takwa. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memilih penggantinya itu dengan ketaatan dan ketakwaan. Itu jadi tolak ukur. Berikutnya bagaimana kalau kita lihat ke Al-Fatih lagi ya. Bagaimana beliau itu concern untuk bisa memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Bagaimana ketika menaklukkan satu tempat atau membuka satu tempat yang jadi orientasi bukan kekayaan pribadi, tetapi yang menjadi orientasi ini bisa memberikan kontribusi apa buat rakyat. Yang ketiga, dia mencoba untuk membebaskan kezaliman. Ya, makanya ketika menaklukkan atau membuka satu tempat, beliau itu tidak untuk menzolimi tempat itu gitu. Makanya kadang-kadang beliau itu berangkat dengan pasukan perangnya belum tahu mau kemana. Pasukannya nggak ada yang tahu karena memang Al-Fatih juga sekedar keluar untuk melihat mana yang perlu untuk dientaskan dari kezaliman. Maka datang. Ada beberapa peta itu yang tidak juga didatangi oleh Al-Fatih bersegera ya, karena memang dilihat ya sudah nggak ada masalah di sana. Wabil khusus adalah kezaliman, kekufuran, itu kan ya. Ya. Tujuannya membebaskan sebenarnya. Tujuannya membebaskan, bukan menaklukkan. Bukan menaklukkan. Makanya namanya kan kalau dalam Islam
futuhat. Futuhat itu membuka, membebaskan. Nah, itu yang harus ada dalam umarah. Kalau surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada para gubernurnya itu kan, aku mengutus kalian bukan untuk memukul kulit-kulit rakyatku, bukan untuk membebani punggung-punggung rakyatku, tapi aku utus kalian ke mereka untuk menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Wow, gitu loh. Jadi bukan hanya untuk naikkan derajat ekonominya, kesejahteraan, enggak, lebih dari itu. Selamatkan mereka dari neraka. Kalau kau berhasil menyelamatkan mereka dari neraka, selesai sudah tugas. Luar biasa itu. Itu sebelum itu mau dibaiatnya dengan begitu. Umar bin Khattab. Dan itu yang akhirnya oleh para khalifah setelahnya mencoba untuk mengikuti gitu kan, mencoba untuk. Ustaz, kalau kita tarik ke masa saat ini gitu ya. Tadi ya kita udah disebutkan ciri-ciri umaroh gitu ya. Kira-kira nih kalau mungkin apakah di negara kita atau negara tetangga atau yang di belahan dunia lain ya, kira-kira kepemimpinan yang seperti sultan-sultan di Al-Fatih segala macam di masa sekarang itu kurang lebih profilnya di mana gitu? Waduh, agak susah itu ya. Karena satu, saya tidak mendalami bisa dia contoh Brunei Darussalam. Nah, itu nggak tahu saya. bentuknya sultan juga nggak ya. tahu. Apakah peradabannya atau terus ininya mereka juga sudah menjalankan atau belum? Tidak tahu, karena baru dengar kata-kata kan. Kalau mendengar kata-kata ya tidak bisa. Belum bisa. Nggak tahu, wallah. Jadi sebenarnya untuk peran lembaga pendidikan di masa Al-Fatih itu sangat penting sekali ya Ustaz ya. Kalau kita lihat begitulah dia. Jadi yang diutamakan itu adalah pendidikan ya. Bagaimana menciptakan sarana-sarana untuk mendidik kader-kader supaya mereka itu mampu untuk bisa menjadi pemimpin. Nah, sekarang ini kan lawannya pendidikan hiburan. Iya kan? Ya udah, kalau udah kehiburan ya selesai gitu. Ya kalau udah terhibur kapan mendidiknya? Nah, kan kalau tadi kita fokus ke sana. Kalau kita bicara generasinya, ada Sultan Murad ke Mahmud ya, Al-Fatih. Nah, dari Al-Fatih keturunan di bawahnya seperti apa? Bagus. Keluarganya. Beberapa kesultanan setelahnya. Nah ya, nama-nama yang muncul siapa yang banyak garis keturunannya? Banyak. Putranya sendiri Bayazid juga. Bayazid II bagus. Nanti ada Sulaiman Al-Qanuni orangnya ya. Itu cucu dari Al-Fatih ya. Itu yang juga yang besar, bahkan lebih besar lagi dari kakeknya Al-Fatih ya. Mampu untuk bisa memberikan kemakmuran yang luar biasa. Dan itu yang paling dibenci juga. Cirinya gitu ya? Oleh orang-orang kafir itu. Dibenci. Nah, Al-Fatih melakukan hal yang sama nggak sama keturunannya sama itu, bapaknya, Ustaz? Sama bapaknya. Jadi iya, itulah dia. Kenapa ini mampu untuk bisa mencetak kader-kader yang Masya Allah gitu ya. Karena tadi urutan masih diperhatikan, agama yang dipegang. Ya ini yang ini yang masih 1500 1600 itu masa kejayaan Turki. Tapi ketika nanti ini juga penyakit, ketika sudah dunia itu terlalu banyak hadir ya, akhirnya membuat ya orang ya udahlah, ini udah nikmat, ini hidup udah apa, jiwa perjuangan berkurang, kedekatan kepada Allah jadi apa ya, jadi terkikis, wahan. Cinta dunia takut mati. Padahal dulu kakek-kakek buyutnya cinta mati takut dunia. Aduh. Pasti ya. Iya. Cinta mati takut dunia. Cinta mati takut dunia. Ngeri banget ya. Nah, kalau sekarang Jadi ya bahasanya- takut dunia, takut mati, cinta dunia takut mati. Ada kata-kata bijak orang Turki waktu menggerakkan pasukan. Jadi kalau orang pemberani itu matinya hanya sekali. Iya. Tapi kalau orang pengecut matinya tiap hari. Tiap hari mati. Tiap hari mati. Oh, masih. Kenapa? Karena dia tersiksa terus. Dia Dengan rasa takut. Dia merasa mau mati. Iya. Tapi orang pemberani dia cita-citanya syahid, dia udah mati satu. Malah justru ya udah mati ya inilah udah sekali Iya, mati. selesai. Jangan tiap hari mati. Jangan tiap hari mati, tersiksa dia hidup Tersiksa. itu bagaimana para para pemimpin-pemimpin Turki gerakan rakyatnya untuk Makanya jangan tiap hari ngelihat berapa yang mati. Udah. Berapa yang kena ya. Yang sembuhnya belum pernah dicatat. Iya. Tapi memang mindset ya.
Harusnya rumah sakit itu kan bikin rumah sembuh gitu ya. Kalau rumah sakit kayaknya sakit. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita bicara nanti nih ke depan nih, kalau ada kesempatan nih, bagaimana rumah sakit dalam sistem khilafah ya, atau bagaimana rumah sakit dalam sistem Islam gitu, dalam pemerintahan Islam. Wah, luar biasa. Ya, nanti kita akan kalau ada kesempatan ya, cerita tentang kesehatan itu rumah sakit di masa kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad. Wah, luar biasa. Namanya juga bukan langsung udah kayak rumah sakit. Saat kalau di masa kemarin Sultan Al-Fatih itu kayak pajak itu tetap ada atau tidak? Kita zakat kalau dalam kekhalifahan. Zakat sudah dicukupkan. Ya, tidak ada lagi nanti pendapatan dapat pajak, makan ada pajak lagi, terus ini lagi pajak lagi. Memang sih pajaknya 5%, 10%. Tapi kalau dari 100%, 10 tambah 5 tambah 5 tambah 10 tambah 5 jadi 75%. Kita udah banyak, Ustaz. Jadi kayak misalnya Om Abe nih. Ini pajak bisa 30% PPH, pajak penghasilan. Jadi misalkan, ya mohon maaf kalau gajinya 200 juta, penghasilannya 30%, 60 juta dipotong udah. Sudah dipotong 30%, kita kan udah tinggal 30%. Bayar ke restoran, potong lagi 10% lagi, pajakin lagi. Nah, kemudian belum PPH lagi, ada lagi. Jadi beli sesuatu pajak terus. Akhirnya akumulatif barangkali bisa 40-50%, tapi kita nggak dapat apa-apa. Bukan dalam rangka untuk menyalahkan pajak. Oke lah, pajak itu kan kesepakatan sudah, ya kan? Pajak kesepakatan yang sudah diputuskan. Ya kita sebagai seorang mukmin, ya kita merasa bahwa kesepakatan itu adalah amanah yang dipegang. Oke, gitu, nggak ada masalah gitu. Cuman kalau kita mau mengcompare dengan Islam, ya Islam zakat. Dan alhamdulillah beberapa negara Islam juga yang zakat yang masih dipegang. Istilah jizyah tadi, apakah itu diterapkan hanya untuk, kan kalau orang bukan muslim kan, orang kafir kan tidak punya kewajiban berzakat, atau dia kewajiban berzakat jizyah saja. Jizyah. Nah, jizyah tadi juga diterapkan pada orang muslim? Tidak. Kalau jizyah hanya non muslim yang ketika dibuka tempat itu, kamu masuk Islam nggak? Enggak. Oke. Kalau gitu bayar jizyah. Bayar jizyah aja. Oh, nggak mau juga saya bayar jizyah. Oh, berarti kamu pemberontak. Iya. Karena nggak mau gitu, wajib diperangi. Cuman kalau enggak, saya oke, saya tinggal di tempat kamu, saya tetap dalam agama saya ikut aturan. Nah, ikut aturan bayar jizyah. Itu tetap periodenya misalnya kayak bulanan, tahunan atau memang cukup sekali aja? Sama seperti orang Islam juga. Kewajiban sebagai warga negara. Iya, kewajiban sebagai warga negara. Kan nggak boleh menuntut hak saja, ada kewajiban. Ada kewajiban. Dan nilainya lebih kecil dari zakat juga, Ustaz ya? Tergantung, nggak ditetapkan. Kalau zakat 2,5%, kalau jizyah dilihat. Ya, bagaimana fasilitas yang diberikan, apa segala macam. Iya, karena kan di situ ada jaminan keamanan. Ada jaminan keamanan, jaminan beribadah, macam-macam. Jizyahnya itu ya bermanfaat buat dia juga. Balik buat dia. Baik, alhamdulillah ya. Ini sebagai penutup nih. Jadi kalau kita mau lihat supaya nanti kita bisa lanjut ke yang lain, ya, masih ada falafel, masih ada sambosa, khas Sultan, ada kopi. Nah, nanti mungkin konsep bisa kita ini kan bagaimana tadi bisa dielaborasi, pendidikan itu sangat menentukan untuk membentuk kepemimpinan. Betul. Nanti mungkin bisa kayak misalkan Salahuddin Al-Ayyubi itu kan bukan sendiri, tapi ada generasi yang membantu generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang menyiapkan? Ternyata Al-Ghazali, para ulama 50 tahun sebelumnya sudah menyiapkan generasi itu. Nah, mungkin bisa dielaborasi nanti. Ya, termasuk salah satu ibrah kalau kita mau lihat dari Al-Fatih ini kan memang besar bukan begitu saja. Besar juga bukan dari pengalaman semata karena memang usia tiba-tiba ada. Tapi besar dari pendidikan ya, yang mendidik beliau dengan tekun ya, guru-gurunya yang berada di sampingnya, dan yang diutamakan itu adalah agama. Maka ya alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuhud ya, bersungguh-sungguh dalam hal agama gitu. Maka Allah akan memberikan hidayah bagi dia untuk jalan kemana. Nah, itu yang mungkin kita ambil gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan banyak orang tuanya itu yang pokoknya kamu sekolahnya ini dulu, nilai akademik umum dulu yang perlu dicapai segala macam. Nah, kita rubah dong. Ya, tanamkan ketaatan dan ketakwaan dulu kepada anak-anak kita. Sehingga nanti dia dibentuk dengan ketaatan dan ketakwaan.
Jangan sepelekan itu. Kadang-kadang nomor 2 kan, ngaji mah gampang nanti. Salah itu. Padahal ketika dia ngaji tiap hurufnya itu ada berkah gitu. Iya. Kan akhirnya salah gitu. Itu yang harus kita tanamkan. Yang kedua, bagaimana mampu untuk memberikan amanah kalau kita belajar dari Al-Fatih. Jangan lihat anak kita sampai besar dulu baru kita berikan kesempatan. Enggak, kasih kesempatan mereka untuk apa? Untuk memimpin, untuk berbisnis, untuk apa segala macam. Mulai dari muda udah kasih kesempatan. Nah, kamu. Kadang-kadang kan kita tidak ya. Memang dididik untuk banyak curiga. Jangan dah kamu jangan. Kalau dia udah tahu tentang siapa Tuhannya, tahu bagaimana mencontoh nabinya, begitu dilepas insya Allah dia sudah jalan. Tapi kunci awalnya harus dipegang. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Jazakumullah. Menjada wajada. Baik, para jamaah sekalian, para pemirsa, jangan lupa dukung channel kita, like, share, and subscribe supaya kita bisa berkembang lebih luas dan bisa mengisi materi-materi yang lebih relevan dengan para jamaah dan insya Allah memberi manfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.